dengan nilai 95. Namanya adalah Reisha Aulia Utama. Silakan berdiri. Juara 2 jatuh kepada dari SD mungkin Kalam Kudus dengan nama Alberto Lois Xavier. Oke, dengan nilai 85. Oke, inilah pemenang kita untuk lomba pendidikan robotik tingkat SD kelas 2, 3, dan 4. Oke. Kita akan serahkan ini robot Ranger. Robot Ranger ini kekuatannya lebih besar daripada robot Aimbot. Dia memiliki tenaga yang lebih besar. Dia bisa mendaki, menanjak atau jalan di tempat yang berliku-liku. Oke. Buka robotnya sendiri. Nah, sedang kayak kucing kan? Enggak. Kayak apa? Kayak video orang situ. Oke, ini dia. Jadi ini Ranger, ini Aimbot. Para dua ini namanya. Iya. Dia berasal dari MacBlock. Ya. Ibunya MacBlock, ini anaknya. Oke. Jadi dia berasal dari MacBlock. Dia lahir dari MacBlock. Rakitan MacBlock. Ini robot. Ada Ranger dan Aimbot. Paham? Paham? Iya. Oke, good. Lanjut. Nah, kenapa kita perlu belajar robotik? Yang tahu? Kenapa kita harus perlu belajar robot? Itu mengembangkan teknologi. Mengembangkan teknologi Supaya dapat menggunakannya di masa depan. supaya dapat menggunakan dengan Di masa depan. di masa depan. Kita nggak tahu. Deal? Nggak tahu. Oke, betul sekali kata temannya. Kita belajar robotik ini supaya kita bisa mengembangkan dan apa tadi? Ya, biar bisa digunakan. Hmm? Saya aja sudah lupa sendiri jawaban sendiri. Lupa sendiri. Ya, jadi kita bisa mengembangkan teknologi. Oke, enter. Next. Nah, ini dia teknologi yang berkembang demikian cepat. Kenapa dibilang cepat teknologi ini berkembang? Karena dari tahun ke tahun teknologi itu berkembang. Seperti apa? HP. Dulu HP-nya tidak ada berwarna, sekarang berwarna. Iya. Dulu snacknya ularnya hitam putih, sekarang ularnya berwarna-warni. Ya kan? Nah, HP ini berkembang demikian cepat, berarti teknologi ini cepat berkembang. Juga membantu percepatan angka pengangguran. Nah, ini dampak negatifnya nih, pengangguran akan banyak nanti jika ada robot di masa depan. Kenapa? Jadi orang kantor tidak pakai manusia lagi, dia pakai robot untuk menjalankan perusahaannya. Tinggal cas dah selesai. Iya. Ribet gitu. Nah, terus membantu teknologi seperti robot sehingga pekerjaan menjadi praktis dan efisien, cepat ya. Dan banyak membutuhkan tenaga manusia tetapi digantikan oleh robot. Nah, yang lebih akurat dengan tingkat ketelitiannya. Berarti robot ini bisa memiliki tingkat ketelitian yang lebih akurat. Berarti manusia ini bisa jatuh jadi pengangguran. Nah, jadi yang menciptakan robot siapa? Manusia. Ya. Manusia kan? Terus robot yang jatuh. Robot itu yang membuat manusia. What? Tapi dia menjatuhkan kinerja manusia. Nah, berarti kita harus jangan sampai kalah dengan robot. Berarti kita harus lebih pintar. Masa robot dan manusia tapi dia jatuh manusia. Ah, ya. Oke, next. Manfaat belajar robotik. Nah, sekarang akan saya jelaskan manfaatnya belajar robotik ini enter. Di sini ada beberapa penjelasan kenapa kita harus belajar robotik ini enter. Nah, yang pertama enter ini mengasah kemampuan IQ kita dalam hal matematik dan fisika. Lewat materi robotik ini secara tidak langsung juga mempertajam kemampuan biologinya kita. Nah, contohnya apa? Kita di sini menerapkan matematik 20% untuk belajar ini. Kenapa dibilang matematik 20%? Karena merakit sebuah robot itu kita memiliki
matematik contoh, robotnya berjalan, tiba-tiba berhenti. Berarti robot itu sudah ditentukan oleh manusia saat dia berhenti jaraknya, berarti dia menempuh jarak misalnya 5 cm. Nah, kalau sudah berhitung-hitung itu sudah termasuk matematik. 5 cm robotnya akan berhenti. 5 cm robotnya akan berbelok ke kiri. 5 cm robotnya akan belok kanan atau mundur. Terus ada skin. Ya, 20%. Apa itu skin? IPA. Apa skin? Nggak tahu. Nah, skin ini kita harus memprosesnya sebanyak 20%. Berarti kita merakit sebuah robot itu ada juga kemampuan kita dalam hal itu. Ya, dalam hal fisika. Oke, next. Teknologi. Nah, teknologi ini yang kita kembangkan. Robot ini adalah sebuah teknologi. Jadi kita harus mengembangkan robot ini seperti apa ke depannya kita mau. Next. Ada engineering. Apa itu engineering? Pembuatan, perakitan. Ya. Nah, berarti kita disuruh untuk merakit robot ini maunya seperti apa. Terus yang terakhir ada senian atau menggambar. Berarti kita sudah menggambar bentuk apa robotnya kita bikin. Ya, jadi dari ini kenapa kita disuruh belajar robotik ini? Nah, ini dia. Berarti otak kita diasahnya nih kemampuan biologi kita asah untuk merakit sebuah robotik ini. Paham? Kenapa perlu kita belajar robotik? Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut sedikit video tentang perakitan robot M-Bot dan komponen-komponennya. Oke, silakan dilihat. Ini ada video, silakan ditonton dulu ya. Ini kotaknya, sama situ. Keras sekali. Produk dari Micro itu M-Bot. M-Bot ini adalah sebuah educational robot. M-Bot ini keren banget loh, karena dia bisa melakukan banyak hal, mulai dari bergerak ke segala arah, memiliki fitur light follower, memiliki fitur ultrasonic sensor, dan masih banyak lagi. Bahkan kita bisa memberikan perintah kepada M-Bot dengan mudah melalui smartphone kita loh. Sebelumnya, mari kita lihat dulu part-part yang kita dapatkan dari produk M-Bot ini. Part-partnya atau komponennya. Yang pertama adalah MacBook M-Bot. MacBook M-Bot ini merupakan otak dari M-Bot. Otaknya. Lalu ada sasis ini kuat loh. Casing. Lalu ada ultrasonic sensor. Ultrasonic Batanya, sensor ini mudah ultrasonicnya. obstacle di depan ini. Ya. Lalu ada line follower. Line follower yang di Line bawahnya. follower sensor digunakan untuk mengikuti garis sehingga Mengikuti garis. dia dapat berjalan mengikuti bentuk yang kita buat menggunakan garis. Mengikuti garis. Lalu ada dua Dinamo. ada mini wheel, Mini wheel. the RJ25 cable, USB cable, short sticker pad, ada blaster, ada berbagai macam baut, Baut. ada battery holder, dan pasti ada infrared remote control menjalankan M-Bot menggunakan remote. Oh iya, ada yang kelupaan. Ini ada Mengikuti les robotik, kamu boleh mencoba perakitan ini. Merakit robot.
supaya robotnya menghindar. Nah, ini jaraknya sekitar 5 cm. Nah, jadi robotnya ini tidak akan menyentuh benda di depan matanya atau sensor ultrasonik. Oke, itu lampunya warna hijau. Sekarang lampu hijau itu sensor ini. Sekarang kita tekan lagi, lampunya berwarna biru. Ini yang mana yang bekerja? Yang di bawahnya. Ini disebut sensor sensor lamp power. Nah, lamp power ini kita tadi. Bukan dalam situ. Kirain robotnya besar. Sir, selain itu ada lagi nggak sir fungsinya? Banyak fungsinya. Misalkan kemarin ini saya membuat robot ini sebagai alat sanitizer. Nah, ini robotnya. Cuma saya sudah buka. Nih, ini robot sanitizer nih. Kalau kita taruh tangan kita di matanya, mata ini dikasih sensor, ya, sensor ultrasonik. Seperti mata robot tuh, kalau kita taruh tangan kita, maka dia mengeluarkan cairan sanitizer di bawahnya. Seperti itu. Nah, jika kamu mau bergabung, kamu bisa buat apa saja di sini. Contohnya apalagi bisa buat tong sampah praktis. Jadi kamu mau sampah, otomatis dia buka sendiri. Di situ dia tutup, di situ dikunci sama tong sampah. Iya. Oke. Jadi itu perjalanan robotnya. Nah, sekarang untuk kuis tentang pendidikan robotik tingkat SD kelas 5 dan kelas 6 itu kita belajar tentang menggunakan coding pada robot ini. Nah, kita harus mendownload dulu aplikasinya. Sudah ada. Nih, namanya MacBlock. Gimana sir? Kalau belum ada, ambil Play Store. Sudah dapat. Play Store. Sir, paket saya nggak ada. Boleh pakai Ada wifi Wi-Fi gratis. sir. HP-nya mana mbak? Saya akan mengambil MKS setelah dulu. Udah? Enggak sama coding. Saya foto bisa, tapi kalau untuk rekam nggak bisa. Telepon aja. Mau di mana? Aku belum pakai kan. Pak. Mati itu apa makan? Karena ini juga nggak betah tuh. Oh yang mana? Sini lah. Sudah menyerah sih mata. Nah, check the color of the last block. Kalau the block right up is right. Habis itu turn off the light. Nggak bisa. Tarik dia itu dulu. Buang. So. Ini udah. Itu waktunya bentar. Nah, itulah master. Nah, gitu. Nah. Bah. Kenapa ini keras? Mau mandi lah. Ada yang lebih tahu dengan ini? Mata-mata. Mata kejadian. Dari nama ya. Apa itu tadi? Apa? Gue sudah Bisa kan ada yang dulu. Ini dia stop.
Ya. Udah nggak? Oke. Yang siap agennya kan? Acara orang 3 times. Nah, turun. Wah, turun left dan turun right. Tapi ini dari bukan. Bisa perintah. Perintah. Apa dulu? Oke, coba. Apakah kalian sudah mendownload aplikasinya? Namanya Adblock Login. Nah, kita akan membuat mengenal dasar-dasar. Oke, seperti ini. Kita ambil membuatnya. Nah, di sini ada step by step untuk kuisnya. Step pertama itu terdiri di 9, ya, ada 9 step. Nah, seperti ini. Nah, kita akan lewati satu persatu. Oke. Nah, saya akan kasih robotnya. Mana satu lagi? Pada sensor tulisannya. Oke, kita cari lagi. Nah, nomor 1 tab. Nah, oke. Sekarang kita play di sebelah sini. Nah, sesuai dengan ketentuannya. Hello, I'm bot. Oke, winner berarti benar, betul pemenangnya. Kita lanjut next. Kita tarik, kita tahan sampai dia gini. Dia minta mau forward, berarti robotnya jalan. Forward itu artinya jalan. Kita play ya. Apakah robotnya berjalan? Ya. Ya, benar. Lanjut, next. Lanjut. The bot to move forward, then move backward. Berarti dia minta move forward, robotnya berjalan. Kemudian robotnya mundur, move dan back. Ayo, susun dia, move dan back, forward dan backward. Maju, mundur. Saya mak. Oke. Ditambah bisa dibuang. Ya, sesuai dengan pertanyaannya. Ini nomor 5 ini. Yang mau forward. Satu coding keluar. Turun left, turun right, and mau forward. Dibuang satu coding keluar. Oke, sudah sampai berapa? 5. Ori sudah sampai berapa? 49. Dua bentuk robot itu. Jadi itu ada embot sama ini. Kalian bisa lihat sendiri.
robot. Kenapa kita perlu belajar robotik? Dari apa sih? Mengapa kita perlu belajar robotik? Karena di masa depan pasti ada perkembangan teknologi yang bisa kita kembangkan. Dan yang lain gimana? Ada pendapat? Ferdinand, coba kenapa perlu belajar robot? Ferdinand, karena kita perlu mengikuti perkembangan zaman ada seperti kata Ferdinand. Oke, dari Bang Adi sama Ferdinand itu bisa kita lihat sih jawabannya ada teknologi yang kembali mungkin cepat juga membantu keberhasilan tingkat tetap penggunaan. Nah, di masa kita sekarang pasti ada penggunaannya dan di dunia pekerjaan itu robot bisa menggantikan manusia. Nah, makanya kita tidak boleh kalah dengan robot tersebut. Di sini ada beberapa manfaat untuk belajar robotik. Untuk mengasah kemampuan menentukan dan fisika lewat materi robotik ini secara langsung juga mempertajam kemampuan biologi. Di sini kita bisa lihat matematik 20% itu fungsinya untuk mengasah misalkan beberapa jalannya robotik, kita 5 cm untuk jalan sebuah robot tersebut. Next, saya ini kita bisa membangun sebuah robot tersebut dari apa yang kita inginkan. Next, teknologi yang sebelumnya yang sudah ini teknologi tersebut itu berbagai bisa kita gunakan yang kita bisa gunakan untuk membuat suatu robot itu yang robot manusia kayak dari beberapa yang kita bisa gunakan seperti hologram. Oke. Next, engineering ini yang kalian tahu apa? Madit? Ya. Kalau engineering ini kan tahunya apa? Engineering itu sama kayak membangun ya. Membangun sebuah mesin. Untuk Ferdinand, engineering itu apa? Sama seperti itu. Untuk engineering tersebut itu kayak kita membangun sebuah mesin yang kita gunakan kayak dari ember lah, misalnya ember kan dari bentuk waktu dari bentuk jauh sampai waktu lanjutin. Oke, R itu mengacu pada pengembangan kita, apa yang kita bisa dapatkan oleh proses tersebut. Lanjutin. Oke, kalau kita akan lihat video merakit dan komponen tersebut. Bisa diputar video.